Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Haryanto dalam pembahasan soal-soal IPA keseimbangan lingkungan dan sedikit tentang interaksi antar komponen biotik dan biotik untuk SMK Bisnis Manajemen kelas 10, yaitu kita mulai saja, semoga bermanfaat. Ya, yang pertama adalah soal proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan merupakan pengertian dari apa? Silakan. Apakah dari suksesi atau fotosintesis atau suksesi primer atau suksesi sekunder atau suksesi komunitas klimaks? Kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Itu jawabannya adalah yang C, itu suksesi primer. Mana di sini adalah, yaitu kuncinya adalah perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan manusia. Jawabannya adalah suksesi primer. Mereka lanjutkan soal berikutnya, yaitu penebangan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan apakah rantai makanan terganggu, atau manfaat tanah berkurang, atau pencemaran lingkungan, atau makanan habis, atau fungsi tumbuhan terganggu. Nah, di sini jelas penebangan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan yang oleh lakukan oleh manusia adalah fungsi tumbuhan terganggu, ya. Demikian. Jadi itu berikutnya, soal berikutnya adalah yaitu lingkungan yang berupa benda-benda mati disebut lingkungan apa? Tanya, disebut lingkungan biotik. Baik, kita ke slide berikutnya saja. Nah, ini ke slide berikutnya, yaitu kan sini sambil kalian dengerin lagu, ya, supaya lebih santuy dan lebih fokus, gitu aja, ya. Nah, contoh organisme yang berperan pada suksesi primer yaitu apakah bakteri atau arteria atau protista atau lumut atau eukariota. Jawabannya lumut, ya. Jawabannya adalah lumut. Oke. Berikutnya kita lihat hewan-hewan yang dapat menjadi langka dikarenakan apa, dunia langka dikarenakan apa tuh hewan-hewan dapat menjadi langka? Atau penghijauan hutan? Ya, bukan, ya. Atau perburuan liar? Bisa jadi. Atau perawatan hewan di rumah? Wah, banyak dong hewan. Atau peternakan hewan? Ya, lama banyak, ya. Jelas perburuan liar dong di sini, ya. Jawabannya yang. Kita lanjut soal berikutnya. Semoga yang bisa ikut ujian penilaian akhir semester atau pas IPA mau belajar ini dapat nilai bagus, ya, nilainya. So, mau belajar ya sulit, ya. Nah, ini simbiosis, predasi, kompetisi memiliki persamaan dalam hal apa nih? Apakah A, mengurangi jumlah dan jenis predator, atau memperbanyak jumlah keturunan, banyak keturunannya, atau mempertahankan kelangsungan hidup, atau memenuhi kebutuhan makanan? Mana tuh? Jawabannya adalah yang mana, ya? Yang D, ya, itu memenuhi kebutuhan makanannya. Oke. Nah, sekarang kita soal berikutnya. Sebelumnya kita hapus dulu, ya, mencor-corkan dinding. Oke. Nah, soal berikutnya adalah tentang kemampuan lingkungan mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya merupakan pengertian dari apa? Apakah keseimbangan lingkungan,
atau daya dukung lingkungan, atau daya lempeng lingkungan, atau keseimbangan alam, atau suksesi. Yang mana tuh? Jawabannya adalah jangan tidur ini dengerin musik instrumental. Itu daya dukung lingkungan jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi, brothers. Suksesi dibagi menjadi 3, yaitu apa aja, apakah ini, apakah netral, mutualisme dan pragmatisme, atau primer, sekunder, atau tersier, atau individu, komunitas, populasi, atau rantai makanan, menjadi makanan maupun primer. Saya jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A ya, itu adalah primer, sekunder, komunitas, primer. Lanjutkan lagi. Bukan soal berikut. Peristiwa makan dan dimakan dengan suatu urutan dan arah tertentu. Arah tertentu nih, urutan dalam suatu ekosistem disebut apa nih? Piramida makanan. Nah, kalau piramida makanan kan begitu ya. Rantai makanan, berantai nih. Sini, sini gitu. Sini lagi baliknya. Atau simbiosis, bukan ya, atau jejaring makanan bukan ya. Jadi yang searah itu yang mana tuh? Jawabannya adalah rantai makanan. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Hapus dulu. Di sini kita ketemu soal tentang daya dukung lingkungan terbagi menjadi 2. Salah satunya apakah kapasitas penyedia, atau kapasitas terbatas, atau kapasitas lingkungan, atau kapasitas ekosistem, atau kapasitas komunitas. Ya, apa jawabannya? Kalau yang A ya, kapasitas penyedia. Berikutnya kita lihat yaitu tentang faktor alam. Ini yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah apa? Apakah pembakaran hutan, apakah perburuan liar, atau tanah longsor, atau limbah, atau penebangan. Jadi kuncinya adalah faktor alami yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi alami ya. Hutan bukan, pembakaran pemburuan liar bukan, tanah longsor ya, limbah bukan, penebangan bukan. Jadi jawabannya adalah tanah longsor ya. Berikutnya yaitu alih fungsi nih. Alih fungsi hutan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, yaitu dari faktor apa? Apakah hewan, lingkungan, atau hewan, atau alam, atau manusia, atau sekunder. Kenapa jawabannya? Jawabannya adalah yang D, yaitu manusia. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu 6 berarti. Oke. Proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komposisi itu adalah pengertian dari Y. Apakah lingkungan, apakah biotik, apakah organisme, apakah suksesi, biotik. Karena seperti nih, hati-hati satu-satu nih. Jawabannya adalah yaitu tentang komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan. Namanya saya ada apa tuh? Itu berarti suksesi ya jawabannya. Berikutnya hutan.
Hutan yang mengalami penebangan adalah contoh dari suksesi apa nih? Ya. Apakah suksesi primer atau suksesi sekunder, apakah suksesi klimaks, ataukah suksesi lingkungan atau suksesi buatan? Yang mana jawabannya? Ini adalah suksesi sekunder. Jadi hutan yang mengalami penebangan adalah contoh dari suksesi sekunder. Pasti yang sudah belajar atau melihat video saya yang saya berikan sebelumnya sudah bisa menjawab ini ya. Soalnya suksesi sekunder. Berikutnya gampang nih. Penanaman hutan kembali disebut apakah abrasi atau rebusasi, agraris, erosi, reorganisasi? Pasti jawabannya adalah rebusasi ya. Ya. Terus dulu. Oke. Nah, ini kita ke slide berikutnya, yaitu slide 7. Berikut merupakan struktur alami dalam keseimbangan ekosistem ya. Adalah maka banjir, longsor, pembunuhan, maka pembakaran hutan, gunung berapi dan longsor, atau letusan gunung berapi, banjir dan longsor, atau penebangan hutan, pemburuan liar, atau kebakaran hutan. Mana tuh? Berikut merupakan struktur alami dalam keseimbangan ekosistem. Itu jawabannya adalah D ya. Penebangan hutan, pemburuan liar jawabannya. Di bawah ini yang bukan dampak eksploitasi berlebih terhadap ekosistem. Apakah bertambahnya jumlah produsen, atau terganggunya air energi dalam ekosistem, atau introduksi spesies asing, atau fragmentasi dan eliminasi habitat, atau terganggunya daya dalam ekosistem? Jawabannya adalah yang bertambahnya jumlah produsen. Nah, berikutnya, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan hidup manusia merupakan pengertian dari apakah lingkungan, ataukah keseimbangan, ataukah kebersihan, atau kehidupan, atau keseimbangan lingkungan. Ini kuncinya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia, yaitu lingkungan ya, lingkungan. Batuk nih, menggorokan kering karena ngomong terus dari tadi. Kita berikut ke slide-nya. Nah, organisme yang mampu tumbuh pertama kali dan kemudian membentuk suatu ekosistem disebut apakah organisme primer, apakah pionis, apakah sekunder, atau klimaks, suksesi. Sekunder itu kedua, klimaks itu maksimum ya, suksesi itu dari pengertian lain. Primer itu yang pertama, atau primer itu yang pertama, sedangkan pionis itu atau pionir. Pionir itu awal, yang paling awal. Jadi jawabannya adalah ini ya, organisme pionis. Berikutnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Apakah faktor alami dan buatan? Apakah faktor buatan dan manusia? Apakah faktor alami dan manusia? Dan faktor flora dan fauna atau faktor luar dan manusia?
Apa jawabannya? Yaitu faktor alami dan manusia. Ya, jangan lupa ya, YouTube-nya di subscribe dan di share dan like dan komen. Demikian YouTube channel keluarga Koper, best of the best. Berikutnya, yaitu interaksi antar individu dalam suatu spesies merupakan pengertian dari apakah interaksi ekosistem, apakah interaksi intraspesifik, atau interaksi interspesifik, atau interaksi biotik, atau interaksi abiotik. Contohnya adalah semuanya. Interaksi antar individu dalam suatu spesies, bahkan yang jawaban adalah interaksi intraspesifik. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi soal pembahasan berikutnya. Baik, berikutnya adalah keempat. Manakah yang menjadi dampak eksploitasi terhadap lingkungan? Apakah danau? Apakah sawah? Apakah jalanan? Wah, jalanan mah bukan ya. Hutan, bentang, atau perkebunan? Jawabannya adalah hutan. Gampang ya, kalau ini alami. Ya. Nah, kemudian segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia disebut apakah keseimbangan lingkungan atau lingkungan saja, atau faktor alam, atau faktor manusia, atau suksesi primer. Coba berpikir sejenak. Jawabannya adalah ya lingkungan ya, yang jelas. Kalau kan kita benda, kata sifat segala macam gitu ya, jadi jawaban lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Kemampuan lingkungan dalam menjaga kehidupan di dalamnya disebut apakah faktor manusia, apakah faktor alami, apakah keseimbangan lingkungan, atau lingkungan saja, atau faktor daya lenting lingkungan. Jadi kemampuan lingkungan dalam kehidupan di dalamnya disebut keseimbangan lingkungan. Nah, kita juga lagi bahas keseimbangan lingkungan. Berikutnya kita slide. Hapus dulu. Tadi. Nah, kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan merupakan pengertian dari apakah daya dukung lingkungan, apakah daya lenting lingkungan, apakah suksesi, apakah suksesi primer, atau resistensi. Jawabannya adalah daya lenting lingkungan. Namanya kan lenting, seperti karet, bisa ngulur ya, bisa ngulur. Baiklah. Nah, di bawah ini merupakan pengertian dari keseimbangan lingkungan, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. B. Kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. C. Tempat di mana makhluk hidup berada untuk melangsungkan hidupnya, atau kumpulan makhluk hidup berbagai jenis yang menempati suatu habitat.
Atau kemampuan lingkungan dalam menjaga kelestarian biotik dan biotik? Jawabannya adalah yang tahu. Sudah nebak? Ya, jawabannya adalah kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan dan kehidupan di dalamnya. Oke, kita lanjutkan, yaitu dampak yang akan terjadi dari perburuan liar itu apa? Sini, apakah dapat menciptakan apakah banyaknya spesies hewan, apakah rantai makanan terganggu, atau pencemaran lingkungan, atau perusakan spesies jenis tumbuhan. Jawabannya adalah rantai makanan terganggu. Ya, rantai makanan terganggu itu jawabannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Manakah yang termasuk upaya menjaga lingkungan? Apakah membuang sampah sembarangan, atau menghemat penggunaan air, atau mencoret-coret tembok, atau merusak kualitas tenaga, atau bakar sampah? Jawabannya adalah menghemat penggunaan air. Kalau coret-coret tembok ya bukan ya, kualitas ya juga bukan, hampir sama. Bakar sampah juga bukan, buang sampah sembarangan juga buat menghemat penggunaan air. Jawabannya ya B. Berikutnya, di bawah ini yang bukan mengancam keseimbangan lingkungan apa? Bukan mengancam suhu, apakah air, apakah cahaya, apakah kelembapan, apakah kegelapan? Jawabannya adalah kelembapan. Masa kegelapan? Serem banget ya kalau gitu ini jawabannya. Berikutnya, yang soal ini jawabannya adalah salah ya. Jawabannya adalah yang ke-8. Bahwa ini yang bukan, soalnya yang bukan ya. Jadi jawabannya adalah ke-8. Sedangkan yang merupakan faktor alami dari terganggu keseimbangan ekosistem atau sesuatu adalah apakah ombak limbah, atau longsor, atau penemuan liar, atau pemakaman pupuk pembuatan, atau penemuan liar. Itu adalah karena longsor. So ini alami ya. Nah, kita berlanjut ke berikutnya. Upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan apa aja? Apakah mengurangi penebangan hutan, atau mengurangi pembakaran hutan, atau melakukan reduksasi, atau pencegahan berburu liar, atau melakukan pemilihan tanya. Yang mana kira-kira jawaban? Yang itu melakukan reduksasi. Ini jawabannya. Oke. So, kalau banyak akan bicara memang batuk yang sering. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Yang termasuk kerusakan ekosistem oleh faktor manusia adalah apa? Bencana alam bukan ya, gunung meletus itu alami semua, perburuan liar mungkin, longsor alami, badai alami. Jadi jawabannya adalah
per bulan ya. Sekarang berikutnya, keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat oleh dua faktor, yaitu manusia dan alam. Ini seperti soal yang pertama ya, tapi beda pertanyaan. Yang termasuk ekosistem oleh faktor alam, gampang ini ya, atau kebakaran hutan atau penebangan hutan, tujuannya pembuatan membuat sampah. Jawabannya adalah kebakaran hutan. Baik. Sekarang kita lanjutkan, sebelumnya kita hapus dulu. Jangan lupa subscribe ya, share, like, dan komentar. Baiklah, selanjutnya. Oke. Nah, di sini masuknya polutan dalam lingkungan akan menyebabkan lingkungan menjadi apa? Apakah makin beragam komponen biotiknya? Apakah memiliki kualitas lingkungan yang tinggi? Atau memiliki komponen biotik yang makin kompleks? Atau berkurangnya daya dukung? Nah, jawabannya adalah yang terakhir ya, kurangnya daya dukung. Berikutnya adalah salah satu cara manusia dalam melestarikan lingkungan, yaitu melalui cara keterusan lingkungan, maka meningkatkan hasil penanaman panen, mencegah pengelolaan air tanah, atau menjaga keseimbangan ekosistem, atau melindungi hewan langka. Jawabannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Ini ya. Berikutnya tujuan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pernyataan di bawah ini, kecuali apakah menjadikan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, ataukah pemanfaatan sumber daya sesuai dengan keinginan manusia, atau negara memiliki peranan penting agar kelestarian alami dapat terjaga, atau melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Tepat, kira-kira jawabannya yang tepat itu pemanfaatan sumber daya sesuai dengan keinginan manusia. Jawabannya yang B ya. Oke, saya hapus lagi. Berikutnya, nah, itu soal berikutnya. Berikut pernyataan apa yang dimaksud dengan komunitas klimaks. Yang benar adalah komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan tapi kemudian mengalami beberapa gangguan, atau Z, proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan, atau komunitas bencana alam, atau komunitas penuh lintas. Jawabannya adalah komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Ya. Berikutnya ya, berikut yang termasuk macam-macam simbiosis adalah, wah, ini pada tahu semuanya apa, yang cuma diurutin yang jangan sampai urutan terbaliknya.
Apakah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, atau simbiosis parasitisme? Ataukah simbiosis mutualisme, ataukah simbiosis pemangsa, atau simbiosis parasitisme? Ataukah simbiosis pemakan, simbiosis mutualisme, atau simbiosis? Ini harus teliti nih. Simbiosis mutualisme atau simbiosis pemakan atau simbiosis komunisme, atau simbiosis produsen atau simbiosis konsumen atau simbiosis distributor. Pokoknya adalah yang ini ya, jelas ya. Yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jawabannya lah yang A. Karena simbiosis pemangsa ya bahasa sendiri ya, makan ya bahasa sendiri ya. Berikutnya, keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak jika perubahan lebih daya dukung, kurang perubahan lebih daya dukung dan daya lenting, perubahan lebih daya lenting atau perubahan tidak melebihi daya dukung dan daya lenting. Jawabannya adalah mana ya? Yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu perubahan lebih daya dukung dan daya lenting. Oke. Baiklah. Ingat, jangan lupa komentar, subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat buat yang lain. Demikian. Kita berikutnya, slide berikutnya, saya hapus dulu ini. Oke. Nah, hutan yang dijadikan areal perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena kenapa? Apakah karena menurunnya keanekaragaman sebagai daya dukung hutan, atau berkurangnya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida, atau meningkatnya kesuburan tanah karena pemupukan, atau hilangnya fungsi hutan sebagai penyedia oksigen? Ya, benar. Jawabannya adalah menurunnya keanekaragaman sebagai daya dukung hutan. Kenapa demikian? Karena hutan yang dijadikan area perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jadi keseimbangan lingkungan terganggu tuh. Ya. Berikutnya, ini jawabannya ya. Berikutnya, yang merupakan contoh dari komponen sosial yang berkaitan dengan komponen alam adalah apakah yang ini? Apakah penduduk dalam memenuhi kebutuhan pangannya membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian, ataukah untuk kepentingan pertanian pemerintah membangun ya, atau meluasnya lahan pertanian membuat banyak habitat hidupnya sehingga sebagian mengalami kepunahan atau bermigrasi ke daerah lain? Jawabannya adalah yang B ya, penduduk dalam memenuhi kebutuhan pangannya membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Itu merupakan contoh dari komponen sosial yang berkaitan dengan komponen alam. Berikutnya yaitu hubungan-hubungan antara perorangan antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia adalah bagian dari apakah kontak sosial, apa asas sosial, apa gejala sosial, atau interaksi sosial? Jawabannya adalah D ya, interaksi sosial. Kita berlanjut lagi ke berikutnya ya, slide berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk
subscribe, like, and share. Oke. Saya berikutnya itu tentang pengaruh langsung yang akan dirasakan oleh manusia apabila ular sawah terus diburu, yaitu apakah jumlah padi bertambah, lalu tergantung orang yang malam ya. Kalau jumlah padi jumlah tikus makin bertambah, waduh bisa jadi tikus banyak. Masa manusia makan tikus, nggak mungkin. Musnahnya padi tidak juga ya, orang kan pintar, jumlah tikus berkurang, mana mungkin kalau tahunya habis. Jadi jawabannya adalah jumlah tikus makin berkurang. Jumlah tikus makin berkurang. Oh, jawabannya adalah yang ini ya, jumlah padi bertambah. Sebentar. Tikus berkurang ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Suatu unit kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa? Di suatu kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apakah lingkungan, apakah ekosistem, ataukah habitat, apakah gunung? Kemudian coba dipikirkan. Jawabannya adalah ekosistem ya. Ada ekosistem. Baiklah, berikutnya pernyataan di bawah ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan oleh peristiwa alam, yaitu apa alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman, ataukah pengolahan tanah yang kurang baik, ataukah terlalu banyak ternak yang makan di padang rumput, atau pembakaran hutan, atau hilangnya salah satu komponen ekosistem. Jawabannya yang mana? Itu yang merupakan faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan oleh peristiwa alam. Nah, peristiwa alam nih, itu hilangnya salah satu komponen ekosistem ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya ini lihat, hapus dulu. Baiklah, jangan ngantuk dengar lagu begini. Suhu air, intensitas cahaya, kelembapan, dan perubahan kondisi lingkungan adalah faktor yang dapat mengancam apa? Cuma apa nih? Itu mengancam apa?
mengancam, ingin tahu, itu mengancam keseimbangan lingkungan ya. Jadi ini bukan alam, ini iya, ini keseimbangan ekosistem buatan, ekologi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, berikutnya adalah suatu unit kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara hidup dengan lingkungannya disebut apakah ekosistem, apakah lingkungan, apakah habitat, apakah gunung, apakah danau. Kita tahu gak jawabannya apa? Jawabannya adalah ekosistem. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu di bawah ini merupakan dampak eksploitasi berlebih dalam ekosistem kecuali apakah fragmentasi dan degradasi habitat, atau terganggunya alur energi dalam ekosistem, atau introduksi spesies asing, atau terganggunya bakteri dalam ekosistem, atau ekosistem akuatik yang didominasi oleh air. Gitu ya. Silakan jawabannya mana kira-kira? Jawabannya adalah yang ya betul, yang ya jawabannya kemudian sekali. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal sebelumnya, bahwasanya kita lihat ini teman ini adalah jadi pengaruh langsung akan dirasakan manusia oleh hewan terus diburu. Ini harusnya udah tikus makin berkurang ini ya. Jawabannya yang D ini ya. Jawabannya yang D ini. Kan ular sawah terus diburu dan jumlah tikus berkurang, otomatis jumlah padi bertambah ya kan. Jadi jumlah tikus makin bertambah karena ularnya habis demikian ya. Banyak B. Yang ini juga jawabannya B, ekosistem. Dan yang ini jawabannya E. Kemudian sedikit tadi sambil untuk oke, sekarang ini juga udah tadi ya. Nah, oh sudah habis ternyata ya. Terima kasih, ini habis sampai di sini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pembahasan matematik ya. Jangan lupa silakan di share, subscribe, like dan komentar di bagian komentar yang bawah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus pas tahun ini.